Halo guys, kembali lagi bersama saya Tom di TMC 21, menceritakan seorang pria yang mempunyai kemampuan yang sangat mengerikan, yakni menghipotesis musuh, semacam bisa membaca semua gerakan lawannya secara akurat. Seberapa brutalkah pria ini? Langsung saja siapkan cemilan, atur posisi rebahan, pasang handsfree, putar intronya, engkol. Berlatar di perkampungan yang jauh dari pemukiman kota. Daerah ini bernama Sisilia atau salah satu daerah yang ada di Italia. Kita diperlihatkan seorang bos gerbong narkoba yang baru saja tiba di sana. Anak buah si bos pun melapor bahwa dia disuruh berjaga di luar, menunggu kedatangan si bos kemari. Ada seorang pria yang sudah menunggu si bos di dalam. Betapa terkejutnya si bos, semua anak buahnya sudah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Ya, ternyata itu adalah Robert yang sudah melakukan ini semua. Robert bilang mereka tidak mengizinkannya masuk. Padahal Robert hanya ingin berbicara dengan si bos. Si bos kebingungan kenapa Robert bisa menemukan markas ini. Padahal posisinya berada jauh di pelosok perkampungan. Bahkan pemerintah pun tidak bisa menemukan keberadaannya selama ini. Robert memberikan waktu untuk si bos berpikir secara baik-baik. Mereka, para penjahat ini, terlalu meremehkan Robert. Dan akhirnya, si bos pun harus tewas, mengenaskan, bahkan ia tidak sempat memberikan perlawanan sama sekali. Robert tidak lelah-lelah memberikan kesempatan untuk para penjahat ini untuk bertobat. Namun, selalu saja mereka terlalu angkuh akan kekuasaannya semata, yang dimana itu semua tidak berlaku di hadapan Robert. Padahal, jika saja si bos berpikir dengan jernih atau sekedar menyerahlah, paling ia tidak akan mati seperti ini, meninggalkan anak dan istrinya yang ada di rumah. Robert melihat anak kecil di sana, menyuruhnya tetap di dalam mobil, jangan masuk ke dalam. Setelah beres urusannya, Robert pun pergi dari sana. Ya, secara tiba-tiba Robert pun tertembak. Robert yang terluka cukup parah sadar tempat ini sangat jauh dari pemukiman kota, yang dimana ia tidak akan sempat lagi untuk ke rumah sakit. Robert yang sudah pasrah berniat untuk bunuh diri saja agar lebih cepat mati. Namun sial, ternyata pelurunya sudah habis. Dengan darah yang terus bercucuran, Robert berusaha bertahan agar tetap sadarkan diri di perjalanan. Di tengah jalan, Robert yang sudah tidak sadarkan diri. Ia sengaja membuka pintu mobil dan membiarkan mobil dalam keadaan bernyala. Sehingga saat pengemudi lain lewat, dia memeriksa kondisi Robert yang ternyata sedang sekarat. Pria ini pun segera menolong Robert dengan membawanya ke sebuah tempat. Ternyata pria ini membawa Robert ke rumah dokter karena tidak akan sempat lagi bila harus ke rumah sakit. Dengan kondisi Robert yang sekarang sedang kritis. Setelah Robert siuman, ia bertanya Robert apakah orang baik ataukah orang jahat. Robert menjawab ia tidak tahu. Robert yang kebingungan ada di mana langsung ingin pergi dari sana. Namun si dokter melarangnya pergi. Dia perlu istirahat terlebih dahulu. Jika bergerak lukanya akan terbuka lagi. Singkat cerita, setelah 3 hari Robert tinggal di sana, kondisi Robert pun sudah mulai membaik. Sudah bisa berjalan meskipun masih dibantu dengan tongkat. Robert ingin jalan-jalan untuk melihat suasana kota di luar. Dan inilah kota Altamonte, kota kecil nan indah di pesisir pulau yang ada di negara Italia.
Robert pergi ke kafe. Dia duduk di teras melihat suasana kota sambil memesan cappuccino Mamma Mia Legatos. Di sana, Robert didatangi polisi yang ternyata dialah orang yang sudah menolong Robert waktu itu. Dia bernama Gio Bonucci, mantan bek Juventus yang kini bekerja menjadi abdi negara. Gio juga memperkenalkan putrinya bernama Gaby. Gio menjelaskan dokter itu adalah dokter yang dicintai di kota ini. Dia memperingati Robert jangan berbuat macam-macam di kota ini. Gio pun memberikan kunci mobil Robert yang dia sudah simpankan saat Robert tidak sadarkan diri. Ciao Roberto. Ciao. Kita diperlihatkan kantor pusat CIA. Ada seorang wanita bernama Emma. Emma ditelepon Robert. Dia diberitahu letak markas yang mencurigakan, semacam ada sindikat jaringan narkoba, tepatnya di perkampungan ladang anggur di daerah Sisilia, Italia. Robert mengaku sebagai warga yang peduli dan hanya kebetulan lewat dari sana. Setelah menelpon, Robert membuang SIM-nya agar akunnya tidak diretas oleh CIA. Insalata per lei. Buon appetito. Di balik kedamaian di kota ini, selalu saja ada orang-orang yang berbuat onar. Robert melihat geng motor yang datang ke setiap toko untuk meminta jatah setoran keamanan. Mereka inilah para mafia Italia yang biasa disebut di Italia sebagai Camorra. Forza. Andiamo. Pria ini bernama Marco. Dia menyerahkan uang setorannya kepada kakaknya bernama Vincent yang sebagai ketua mafia Italia. Mereka memeras dan meneror warga biasa, yang dimana si Vincent sendiri sedang mengusir penghuninya keluar dari apartemen ini. Ia akan membuat kasino di tempat tersebut. Siapapun yang menentangnya langsung dihukum dengan dilempar dari apartemen sampai digantung, agar menjadi peringatan bagi mereka semua yang berani melawan. Robert pun yang sudah mulai membaik membeli ikan untuk makan malam nanti. Si pedagang ikan pun menolak untuk dibayar karena dia berteman dengan si dokter Enjo. Karena jasa si dokter di kota ini sangatlah besar. Dokter Enjo sudah mengobati warga dengan cuma-cuma, bahkan membeli obat dengan uang pribadinya. Kita berpindah ke para FBI dan dibantu oleh polisi setempat. Mereka sudah mendatangi tempat yang disebutkan Robert di perkebunan anggur yang disinyalir sebagai sindikat narkoba, dan kebun ini menjadi tempat penyeludupan narkoba internasional. Ya, betapa terkejutnya mereka melihat setumpukan uang yang ada di sana. Precisely 1816. Di rumah, Robert bertanya kenapa si dokter Enjo tidak menelpon polisi saat dia datang ke sini. Apa si dokter tidak khawatir kalau Robert adalah orang jahat? Ingat yang dokter Enjo katakan? Dia bertanya apakah Robert orang baik atau orang jahat. Robert menjawab tidak tahu. Hanya orang baik yang menjawab begitu. Jika orang jahat, dia akan menjawab aku adalah orang baik. Itulah kenapa dokter percaya bahwa Robert adalah orang yang baik. Vincent memberikan misi khusus untuk Marco, membuat warga kota tidak aman lagi di sana, agar mereka bisa menguasai kota itu. Ya, saat malam hari, toko ikan itu tiba-tiba terbakar. Para warga pun berbondong-bondong membantu memadamkan apinya. Semua warga terlihat panik, namun ada orang yang memperhatikan dari kejauhan, yaitu Marco dan gengnya. Sudah jelas itu adalah perbuatan mereka. Sì, pronto, buongiorno. Maresciallo Giorgio. Aminah mengajak Robert untuk ke pasar malam yang ada di pesisir pantai. Di sana, Aminah ingin memperkenalkan makanan khas kota Altamonte kepada Robert. Ternyata, disinilah warga berkumpul untuk makan malam bersama, sebagai tanda syukur mereka akan hasil tangkapan nelayan yang berlimpah. Robert kagum dengan kota ini.
Para penduduknya dihuni oleh orang-orang baik, ramah, yang ceria. È buono per il tè. Aminah bilang mereka sudah menganggap Robert menjadi bagian dari kota ini. Ecco, prego. Dopo. Emma ternyata sudah datang ke sana untuk menyelidiki orang yang menelpon waktu itu. Dia memfoto Robert diam-diam. Robert yang sadar pun dengan senang hati berpose agar lebih jelas hasilnya. Emma bertanya siapa dia sebenarnya, apa yang dia lakukan di perkebunan Sisilia. Apa yang dilaporkan Robert benar adanya, bahwa di sana ada penyeludupan narkoba ke Timur Tengah. Robert hanya menjawab dia hanya kebetulan lewat saja. Emma yang kesal pun bilang jangan main-main dengannya. Robert hanya menjawab dia hanya ingin minum teh. Emma tahu betul Robert ini bukanlah orang biasa. Maka dari itu dia datang ke sini untuk menyelidiki siapa sosok Robert sebenarnya. Emma bertanya kenapa dia tahu dia adalah orang yang waktu itu ditelepon. Robert paham betul bahwa aksennya dalam penyebutan huruf M agak kering atau sedikit kasar, dan Robert pun langsung bisa mengenali orang tersebut. Emma pun langsung pergi dari sana dan akan terus mengawasi Robert dari kejauhan. Gio yang menjemput anaknya pulang sekolah, si guru bilang anaknya sudah dijemput oleh temannya di kepolisian. Dan ya, setibanya Gio di rumah, ternyata istrinya sudah diperkosa oleh Marco dan gengnya. Anak dan istrinya disekap. Gio langsung dihajar habis-habisan karena berani menyelidiki kasus pembakaran toko waktu itu. Jika Gio berani macam-macam lagi, anak dan istrinya akan dihabisi. Enjo yang sedang mengobati Gio yang babak belur. Robert bertanya apa yang terjadi. Enjo menjelaskan setiap seluruh negara selalu ada namanya mafia. Jika di Italia mereka disebut Camorra. Bak seperti kanker yang tidak ada obatnya. Robert naik ke puncak gunung. Di sana ada gereja tertua yang sudah dibangun lebih dari 1000 tahun. Emma ternyata sudah ada di sana. Ia menjelaskan perkebunan di Sisilia itu adalah milik Lorenzo Vitale, menjadi buronan yang paling dicari di Interpol. Ia menjalankan siber, mencuri uang dari rekening dana pensiun orang lain, dan juga sebagai penyeludupan narkoba internasional. Malam pun tiba saat di restoran, geng motor Marco mengganggu Gio dan keluarganya yang sedang makan. Para pengunjung pun hanya bisa berdiam hening saat kedatangan Marco dan gengnya. Namun berbeda dengan Robert, malah ia menatap tajam kepada Marco. Marco yang kesal pun langsung mendatangi Robert. Dia memperingatinya jangan ikut campur urusan mereka. Ingat apa yang biasa Robert lakukan untuk membereskan kekacauan yang terjadi. Robert sebenarnya bisa saja menghabisi mereka segera. Namun, Robert sebisa mungkin tidak terlibat dengan orang seperti mereka ini. Dia sudah merasa nyaman berada di sini, dan bahkan memikirkan untuk tinggal di sini untuk menghabiskan masa tuanya. Robert meminta mereka, apapun yang mereka lakukan dan gengnya, tolong lakukan di tempat lain saja. Marco tertawa diperingati oleh si kakek tua seperti Robert ini. Robert langsung melintir tangan Marco dan menyuruh anak buahnya diam. Robert menjelaskan dia sedang menekan sarafnya. Dalam skala sakit 1 sampai 10, ini baru 2. Jika naik ke 4, kau akan terberak-berak di celana. Robert menyuruh mereka pergi dari sini jika tidak ingin itu terjadi. Marco yang sebagai ketua geng motor dibuat malu di depan orang banyak. Marco tidak akan memaafkan perbuatan Robert tadi. Marco berencana ingin membunuh Robert malam ini juga. Dan ya, alih-alih balas dendam, Robert lah yang terlebih dahulu membantai mereka semua. Kepala polisi datang ke rumah Vincent
bos mafia Italia yang baru saja berduka atas kehilangan adiknya. Si kepala polisi pun melapor bahwa ada seorang wanita, agen dari CIA, dia sedang menyelidiki kasus maraknya peledakan di ibu kota. Ternyata mereka membeli narkoba dari Timur Tengah dan menyebarkannya di sini agar orang lain mengira ini adalah ulah teroris, agar lebih mudah untuk Vincent menguasai kota. Vincent yang geram akan kinerja polisi yang tak becus, padahal dia sudah membayar mahal untuk mereka. Vincent langsung memotong tangan kepala polisi ini dan menyuruhnya segera mencari pelaku yang sudah membunuh adiknya sekarang. Robert menelpon Emma. Dia sedang menyelidiki kasus di tempat yang salah. Pelakunya bukan ulah teroris, tapi perbuatan dari Camorra atau mafia Italia. Ya, pasukan CIA dan FBI yang ada di Italia pun mereka semua mati meledak. Ternyata mobil mereka sudah dipasang ranjau sehingga mereka pun harus meledak di dalam mobil. Hanya Emma satu-satunya yang selamat atas insiden tersebut dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk segera dioperasi secepatnya. Malamnya, Vincent datang ke kota Altamonte. Vincent yang marah besar dan geram, adiknya sudah dibunuh di kota ini. Vincent memaksa pelakunya segera keluar dan menampakkan diri. Vincent pun langsung menembak telinga Gio sampai putus dan mengancam akan menghabisinya jika pelakunya tidak keluar. Dan ya, akhirnya Robert mengaku dialah orang yang mereka cari. Robert menyerahkan diri demi melindungi para penduduk kota Altamonte. Vincent memutuskan akan menembak Robert di hadapan penduduk kota agar menjadi peringatan untuk para warga Altamonte agar tidak berani macam-macam dengan mafia Italia. Saat ingin dihabisi, para warga kompak merekam siaran langsung kejadian itu. Mau tidak mau, Vincent pun harus pergi dari sana. Vincent berjanji akan kembali lagi untuk menghabisi Robert dan semua penduduk kota tanpa tersisa. Dan ya, itu adalah kesalahan besar melepaskan Robert begitu saja. Robert lah yang terlebih dahulu datang ke markas mafia Italia untuk membantai mereka semua malam ini juga. Robert tidak akan membiarkan mereka menghancurkan kota Altamonte. Kini mereka lah yang akan terima hukumannya segera. Robert yang sudah memasukkan narkoba di tubuh Vincent dengan dosis yang sangat tinggi kepada Vincent, sehingga ia hanya punya waktu 6 menit lagi sebelum jantungnya berhenti berdetak karena overdosis. Melihat Vincent yang berjalan sempoyongan sekilas membuat saya sedikit kasihan kepadanya. Namun setelah diingat-ingat atas perbuatan jahatnya selama ini yang telah membunuh orang-orang yang tak bersalah, maka itu adalah hukuman yang pantas yang dia terima. Harta, kekayaan, kekuasaan sudah tak berharga lagi di hadapan ajalnya. Inilah nasib tragis bos besar mafia Italia mati karena overdosis, tewas di gang sempit dan gelap di jalanan ibu kota. Emma berterima kasih kepada Robert. Jika saja dia tidak menelpon waktu itu, dia sudah dipastikan akan mati. Robert menitipkan tas yang berisi uang $365.000. Uang ini adalah milik seorang pria bernama Greg Deer, mantan tukang bangunan yang bekerja selama 43 tahun lamanya. Ini adalah uang pensiunannya yang dia tabung selama dia bekerja. Akunnya diretas 9 bulan yang lalu. Dia pun kehilangan semua tabungannya. Dan itulah kenapa Robert berada di sana untuk melacak uang tersebut. Dan ternyata di sana mereka juga menjalankan bisnis penyeludupan narkoba internasional. Bahkan Robert sendiri tidak mengenal sama sekali pria yang ia tolong.
Singkat cerita, Emma pun sudah tiba di rumah Drake Deer, mantan kuli bangunan tersebut. Mereka yang sudah berkemas ingin pindah rumah karena tidak sanggup lagi membayar sewa rumah. Emma datang ke sini untuk menyerahkan uang pensiunan si kakek yang telah hilang. Mereka tampak senang dan sangat bahagia. Akhirnya, mereka pun tidak jadi diusir dari rumah ini. Beberapa bulan kemudian, Emma pun sudah dipromosikan naik jabatan karena kinerjanya yang bagus menyelesaikan kasus besar yang ia kerjakan. Emma mendapatkan paket kiriman dari Robert. Isinya buku catatan penting dari Robert dan juga selembar surat yang isinya ibumu pasti bangga denganmu bertanda RM alias Robert Michael. Ternyata Emma adalah anak dari mendiang sahabat Robert Michael sendiri, yakni Brian dan Susan. Sungguh akhirnya mengharukan sekali. Tamat. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah sejauh apapun kita berada, ingatlah kita mempunyai orang yang berarti untuk kita. Jagalah nama baik mereka dengan selalu menyebar kebaikan untuk sesama. Kita pada akhirnya akan meninggal, tapi kita bisa dikenang menjadi orang baik ataupun orang jahat. Maka ukirlah ceritamu menjadi kisah yang terbaik dan juga bagi siapapun yang mengenal dirimu. Saya Tom mengucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.